Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang SKD CPNS. Kali ini saya akan membahas FR TU CPNS full silogisme. Di dalamnya nanti ada hukum-hukum silogisme, ya ini konsep dasarnya, dan simulasi silogisme atau contoh soal yang mirip FR di TU. Oke, yuk langsung kita mulai. Oke, ini dia hukum-hukum silogisme. Hukum-hukum yang berlaku pada silogisme antara lain, ada 4 hukum ya yang mempunyai kesimpulan ya. Silogisme itu harus terdiri dari 3 proposisi, yaitu subjek, predikat, dan penengah. Di sini ada ingat, penengah tidak boleh disebut pada kesimpulan. Jika tidak ada penengah, maka kesimpulan dari kedua permasalahan tersebut tidak dapat diambil. Ini adalah hukum satunya. Hukum satunya itu semua, maka kesimpulannya adalah semua. Ini hukum pertama. Premis mayornya, semua mamalia menyusui anaknya. Premis minornya, semua kerbau adalah mamalia. Yang sama apa? Yang sama adalah mamalia. Maka ini adalah penengah ya, M. Kemudian kerbau adalah subjek, menyusui anaknya adalah predikat. Berarti mamalianya dicoret, maka hasilnya adalah semua kerbau menyusui anaknya. Jadi harus tahu posisi yang di depan itu apa, kerbaunya ya. Posisi yang di belakang adalah menyusui anaknya. Ini adalah hukum pertama, yaitu jika ketemu semua dan semua, maka kesimpulannya juga semua. Atau bisa juga jika maka ya, jika P maka Q, jika Q maka R, ini juga bisa hasilnya semua. Ya, seharusnya hasilnya adalah P maka R, atau bisa juga semua, karena konsep jika P maka Q itu adalah konsep semua. Terus untuk menentukan premis, nah ini dia menentukan premis manakah yang mayor ataupun minor. Dapat digunakan acuan berikut. Agar diperoleh kesimpulan yang sah dan benar, premis mayor harus merupakan proposisi universal. Jadi biar ada kesimpulannya yang benar dan sah, itu premis mayornya harus universal. Apa aja? Semua, seluruh, setiap. Premis minor tidak harus universal, tapi juga bisa partikular ya. Jadi premis minornya yang kedua itu bisa universal, bisa partikular. Partikular itu sebagian, ada, sementara, beberapa, nama orang atau objek, kebanyakan, dan mayoritas. Ini kata-kata yang digunakan oleh partikular. Kita ke hukum 2. Jika salah satu premis terdapat proposisi partikular, kesimpulannya juga harus merupakan proposisi partikular. Contohnya, semua perilaku yang baik patut dicontoh. Semua berarti universal. Sebagian perilaku siswa kelas X adalah baik, sebagian berarti partikular. Berarti hasilnya adalah partikular, itu sebagian. M-nya apa atau penengahnya apa? Penengahnya adalah perilaku yang baik. Ini kita coret. Berarti sebagian perilaku siswa kelas 10 patut dicontoh. Semoga paham ya. Diingat-ingat. Lanjut. Hukum yang ketiga. Jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, kesimpulannya juga harus merupakan proposisi negatif. Nah, contohnya, semua bentuk korupsi tidak disenangi. Semua. Sebagian pejabat melakukan tindakan korupsi. Sebagian. Jadi jawabannya sebagian ya. Ada negatif di sini tidak nih? Kita cek dulu penengahnya, yaitu bentuk korupsi. Nah, korupsi. Berarti sebagian pejabat tidak disenangi. Berarti hasilnya juga harus negatif. Lanjut hukum yang keempat. Jika kedua premis merupakan proposisi partikular, kesimpulan yang diambil tidak sah karena kebenarannya tidak pasti. Atau bisa menggunakan kata mungkin untuk kesimpulan ya. Cuma ini jarang banget ada di soal ya. Cuma jika ada sebagian-sebagian, jawabannya harus mungkin ya. Ini contohnya. Sebagian siswa berangkat study tour ke Jakarta. Kemudian sebagian siswa SMPX berangkat study tour. Di sini sebagian-sebagian. Yang sama adalah study tournya. Berarti sebagian siswa SMPX ke Jakarta, tapi ada kalimat mungkinnya.
Mungkin sebagian siswa X ke Jakarta. Diingat-ingat ya. Oke, kita langsung ke soal. Nomor 1. Semua model mengenakan gaun pengantin. Semua yang mengenakan gaun pengantin terlihat cantik semua. Yang sama adalah gaun pengantin. Berarti jawabannya adalah nggak boleh ada gaun pengantin. Oke, pilihan gandanya semua. Ya. Oke, kita cek ya. Ini ada gaun pengantin nih. Salah. Salah satu triknya adalah kita buat diagram semua ya. Jadi kayak gini diagram semua. Semua model mengenakan gaun pengantin. Nah, oke. Semua yang mengenakan gaun pengantin terlihat cantik. Ya, berarti gini ya. Terlihat cantik. Oke, yang A. Semua yang terlihat cantik adalah model. Belum tentu ya. Karena yang di sini, yang di luarnya model juga ada. Oke. Semua model terlihat cantik. Semua model terlihat cantik. Benar. Semua yang tidak terlihat cantik adalah model. Salah. Oke. Yang E, semua model terlihat tidak cantik. Salah. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, yang kedua. Semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Oke, semua. Sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Ini sebagian. Oke, kalau kita gambar berarti CPNS ini semuanya ikut tes kemampuan dasar. Sebagian CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Karena semua sebagian, maka jawabannya sebagian ya. Yang semua kita coret dulu. Oke, yang D, sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang, yang tidak ya, berarti yang ini guys, menempuh tes kemampuan dasar, benar ya. Oke, yang E, sebagian peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan bidang, berarti yang ini. Oke, tidak menempuh tes kemampuan dasar, salah ya, dia menempuh tes kemampuan dasar. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi kalian juga kalau pengen lebih teliti lagi bikin diagramnya. Oke, lanjut nomor 3. Setiap karyawan teladan pasti terkenal di Jakarta. Oke, setiap karyawan yang aktif pasti jadi teladan. Sebagian karyawan PTX terkenal di Jakarta. Oke, di sini yang menjadi penengah adalah karyawan teladannya. Oke. Yuk kita cek pilihan gandanya. Tapi sebelumnya kita bikin diagram Venn dulu. Jadi setiap karyawan teladan itu pasti terkenal di Jakarta. Terus setiap karyawan yang aktif, di sini ada nih, ya pasti jadi teladan. Berarti ini ya. Oke. A, sebagian karyawan teladan namun tidak terkenal di Jakarta. Salah ya, karena semua karyawan teladan terkenal di Jakarta. Ada karyawan aktif tapi tidak terkenal di Jakarta juga salah. Seluruh karyawan PTX jadi teladan dan terkenal di Jakarta. Belum tentu ya. Karyawan PTX yang aktif pasti terkenal di Jakarta, bisa jadi karena semua yang aktif itu dia terkenal di Jakarta. Sebagian karyawan PTX yang aktif tidak terkenal, yang aktif itu semuanya terkenal ya. Berarti juga salah. Maka jawabannya adalah yang D. Kok ini bukan sebagian? Ya intinya adalah untuk penarikan kesimpulan atau silogisme cari yang paling benar. Ya, jadi nggak selamanya itu sama kayak rumus gitu ya. Jadi benar-benar dicek ya. Oke, tapi yang paling penting adalah si penengahnya itu kecoret. Ingat-ingat tuh. Dan harus ada si penengahnya. Lanjut nomor 4. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya, oke, kan buaya itu bertelur, sedangkan hewan yang termasuk mamalia itu beranak. Berarti jawabannya adalah A, buaya termasuk hewan mamalia. Salah, karena dia bertelur ya. B, buaya termasuk hewan yang beranak dan bertelur. Salah juga, dia hanya bertelur. C, buaya berkembang biak dengan cara mamalia. Juga salah. D, buaya termasuk hewan bukan mamalia. Benar ya. Oke, E, buaya termasuk hewan mamalia yang bertelur. Salah juga. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 5. Pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler.
Oke, hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Oke, libur nasional itu tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler ya. Hari Kamis itu libur nasional. Kesimpulan yang tepat adalah A. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun di hari Kamis. Salah ya, karena Kamis libur nasional, nggak ada kegiatan belajar mengajar. B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Kemungkinan benar. C. Kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan kecuali hari Kamis. Salah ya, ini tidak dilaksanakan kecuali, berarti Kamis dilaksanakan ya. Salah. D. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Kamis. Salah juga. Kalau ekstrakurikuler bisa jadi, tapi kalau mengajarnya salah. E. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan pada hari Kamis. Tidak ya, salah juga karena ada ekstrakurikuler. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 6. Semua calon pegawai menempuh tes psikologi. Sebagian calon pegawai memiliki skor TOEFL. Kesimpulan yang tepat adalah semua sebagian, kita coba cari yang sebagian. Sebagian calon pegawai yang tidak memiliki TOEFL menempuh tes psikologi. Diingat-ingat ya, kalau sebagian calon pegawai memiliki TOEFL berarti sebagiannya lagi tidak memiliki. Nah, ini bisa jadi nih. Jadi kita juga harus tahu kemungkinan yang lain. Ini bisa jadi benar. Yang E, sebagian calon pegawai yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes psikologi. Padahal di sini semua calon pegawai itu harus menempuh, ini tidak. Maka ini salah ya. Maka jawabannya adalah yang A. Kalau mau dibuat diagram Venn juga silakan ya. Ini pegawai, ini tes psikologi. Terus sebagian pegawai itu harus memiliki TOEFL. Ya kan? Kalau yang D kenapa salah? Karena sebagian calon pegawai yang memiliki skor TOEFL, buat yang ini, tidak menempuh tes psikologi. Salah ya, karena dia menempuh tes psikologi. Makanya A, sebagian calon pegawai yang tidak memiliki skor TOEFL, buat yang ini, menempuh tes psikologi. Lanjut nomor 7. Pekerjaan yang menyenangkan tidak selalu menghasilkan uang. Bagi sebagian orang, melukis adalah pekerjaan yang menyenangkan. Kesimpulan yang tepat adalah kadang harus langsung paham ya maksud soal. Ini kan pekerjaan yang menyenangkan tidak selalu menghasilkan uang. Sedangkan melukis adalah pekerjaan yang menyenangkan. Itu diingat-ingat ya. A. Pekerjaan yang tidak menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah melukis. Sementara melukis adalah pekerjaan yang menyenangkan. Ini tidak menyenangkan, berarti salah. Yang B, pekerjaan yang menyenangkan dan selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah melukis. Ini selalu ya, padahal dia tidak selalu, berarti dia salah juga. Yang C, pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi semua orang adalah melukis. Ini salah, kenapa dia semua ya? Di sini adalah sebagian orang. D, pekerjaan yang tidak menyenangkan dan selalu menghasilkan uang bagi semua orang adalah melukis. Salah juga. Yang E, pekerjaan yang menyenangkan dan tidak selalu menghasilkan uang bagi sebagian orang adalah melukis. Ini yang benar ya. Intinya adalah kalian cari kesimpulan yang paling benar. Jika perlu bikin diagram Venn silahkan bikin. Biasanya triknya adalah untuk membuat diagram Venn itu yang soalnya itu semua atau semua sebagian. Itu lebih mudah dengan diagram Venn. Atau menggunakan hukum silogisme. Tapi jika nggak ada kalimat sebagian atau semua ya, maka kalian harus cari kesimpulan yang paling benar. Sampai sini semoga mempermudah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.